Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semua, dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romi Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Nah, Sobat Sehat, pada episode kali ini, tema podcast kita adalah mengenal lebih dekat PPKMI, langkah bersama untuk Indonesia Sehat. Nah, jadi Sobat Sehat, sekarang ini di ruang podcast Dinkes Muba ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitunya Bapak Haji Maryadi, SKM Menkes. Beliau merupakan Ketua Pengurus PPPKMI Cabang Musi Banyuasin dan juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Langsung saja kita sapa Bapak Maryadi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Romi, luar biasa ya hari ini. Iya, Sobat Sehat, Pak Maryadi ini bukan pertama kali lagi ya Pak ya? Ya betul. Hadir Pak di Romi, podcast kita ini, makanya sudah sering juga beliau menjadi narasumber. Siap. Nah, jadi untuk podcast kita di episode kali ini Pak, tema kita yang kita usung adalah mengenal lebih dekat PPKMI, langkah bersama untuk Indonesia Sehat. Nah, tentunya Pak, sebelum kita mengenal lebih dekat apa itu PPKMI, mungkin sebagian besar masyarakat atau mungkin juga sebagian dari pendengar podcast kita ini masih belum terlalu familiar Pak. Betul. Atau mungkin bahkan ada juga yang belum tahu apa itu PPKMI. Nah, jadi Pak bisa dijelaskan secara singkat apa itu PPKMI dan apa tujuan utama dari organisasi ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Romi. Jadi memang PPPKMI ini adalah organisasi yang baru di Kabupaten Muba. Jadi memang mungkin masih asing ya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal. Bukan saja masyarakat, malah tenaga kesehatan sendiri saja masih belum mengenal. Betul. Jadi PPPKMI ini merupakan singkatan dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi PPKMI ini organisasi profesi yang mewadahi para promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, terus apa tujuan utama dari organisasi ini? Jadi jelas ini mempunyai tujuan ya. Jadi setiap organisasi profesi mempunyai pasti mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan profesionalisme ya. Jadi tenaga profesi sebagai Promkes ini memang tujuan organisasi ini untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kapasitas, termasuk peran aktif dari anggotanya. Ya, jadi dalam upaya untuk meningkatkan promosi kesehatan, ya, upaya untuk mempromosikan informasi-informasi kesehatan, guna mewujudkan masyarakat yang berhidup bersih dan sehat. Nah, juga PPKM ini juga berfungsi sebagai sarana pengembangan. Ya, pengembangan keilmuan, terus terkait dengan advokasi kebijakan kesehatan, ya, terus juga sebagai untuk memperkuat kolaborasi ya antar profesi dalam bidang kesehatan. Jadi memang ini suatu wadah ya bagi tenaga Promkes ya untuk mengembangkan profesionalisme mereka seperti itu Pak Romi. Ya. PPPKMI PPPKMI, Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Cabang Musi Banyuasin. Jadi Pak, yang saya lihat itu Pak kebanyakan yang tergabung menjadi anggota PPPKMI ini itu rata-rata dari latar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat Pak. Ya, betul. Jadi yang ingin saya akan tanyakan di sini adalah kalau misalkan kita ingin bergabung menjadi anggota PPKMI, apakah itu harus dari latar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat atau bisa dari latar pendidikan yang lain gitu Pak? Dan kalau misalkan ingin bergabung, itu cara bergabungnya seperti apa? Baik, jadi terkait dengan keanggotaan ya dari PPPKMI ini Pak Romi, jadi ini siapa saja bisa bergabung ya, bisa jadi dari para profesional profesional, termasuk juga dari akademisi, termasuk juga mahasiswa juga bisa ikut bergabung, termasuk juga para praktisi yang memang bergerak mempunyai perhatian di bidang kesehatan masyarakat ini. Jadi silakan saja memang ketika ada praktisi ya, termasuk mahasiswa yang memang mempunyai minat mereka ya, termasuk bergerak pengen bergabung atau memang di bidang kesehatan masyarakat ini bisa bergabung di PPPKMI ini. Jadi contoh sekarang ada tenaga bidan ya, tapi dia sekolah lagi, ikut lagi masuk sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Ini juga bisa bergabung ke kita.
Jadi ketika beliau teman tadi bidan tadi melanjutkan sekolah kesehatan masyarakat, ini juga bisa tergabung ke PPP KMI seperti itu. Nah, terus bagaimana cara bergabung ya? Jadi mudah sekali Pak Romi. Jadi untuk bergabung di PPKMI ini bisa ada dua cara. Jadi bisa mengisi form melalui link ya, situs yang sudah disiapkan. Nanti melalui website resmi. Nanti ketika mereka ingin bergabung bisa kontak ke kami atau ke pengurus lainnya. Dan bisa juga yang kedua datang langsung ke pengurus sekretariat sekretariat PPKMI ke. Sekarang kita sekretariat ini masih masih menumpang dulu ya dengan gedung ya Labkesmas ya. Jadi sekarang bisa langsung ke pengurus, kontak ke pengurus kita, mengisi formulir ya, terus melengkapi persyaratan administrasi. Apa tuh administrasinya? Cukup identitas diri sama bukti kualifikasi pendidikan tadi, mungkin ada ijazahnya atau ada ininya ya, sertifikatnya ya, mungkin untuk jadi persyaratannya. Terus yang tidak kalah pentingnya membayar iuran. Jadi iuran keanggotaan untuk pendaftaran pertama itu 200.000 bisa disetor langsung ke rekening Pemda ya atau ke pengurus pusat yang langsung disetorkan ke pusat dan nanti langsung akan keluar KTA ke tanah anggota. Nah, berarti kalau misalkan sudah melengkapi semua persyaratan, kalau misalnya sudah sah jadi anggota nanti kita keluarkan kartu tanahnya anggotanya seperti itu. Dan nanti ketika sudah bergabung ini anggota tadi mempunyai hak ya. Hak yang pertama untuk mengikuti kegiatan, terus hak untuk mendapatkan pelatihan, termasuk juga dalam program pengembangan profesi ya terkait dengan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh PPPKMI itu sendiri seperti itu. Jadi sangat mudah sekali Pak Romi. Pak Romi ini udah bergabung belum ini ke PPKMI? Sudah ya. Alhamdulillah ya jadi pengurus ya Pak Romi ya. Iya, jadi pengurus. Iya, betul. Nah, jadi sobat sehat, di sini kami informasikan lagi. Jadi kalau misalkan ada nih sobat sehat yang punya latar belakang pendidikan kesehatan ya Pak ya. Nah, dan juga ada kemauan dan minat untuk menjadi promotor atau pendidik kesehatan masyarakat. Nah, nggak usah segan-segan hubungi kita ya Pak ya. Bisa, silakan nanti hubungi kami atau langsung datang ke sekretariat itu nanti akan kita fasilitasi ya Pak ya sampai nanti bergabung di PPKMI. KTA-nya ya, catatan anggota seperti itu. Oke. Siap. Nah Pak, jadi untuk PPPKMI ini, kalau misalkan dari struktur organisasinya gitu ya Pak ya, itu kan ada pengurus di tingkat pusat dan juga di daerah ya Pak ya. Nah, baik itu di provinsi maupun di tingkat cabang di kabupaten atau kota. Nah, jadi Pak yang jadi pertanyaannya adalah apa sih Pak kegiatan utama yang dilakukan oleh PPKMI ini, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, khususnya untuk di cabang Musi Banyuasin. Baik. Jadi memang untuk PPPKMI ini baik dari pusat PPKMI pengurus nasional ya sampai ke daerah memang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya. Mulai dari pengembangan kapasitasnya ya profesional dari tenaga promotor dan pendidik ini, terus melalui pelatihan, seminar, workshop ya. Banyak ya kegiatan yang termasuk juga ada kegiatan advokasi kebijakan kesehatan masyarakat. Contoh kemarin pada waktu penyusunan regulasi terkait dengan masalah SKP dari tenaga promotor ini juga dilibatkan kita sebagai PPKMI. Terus juga ada penelitian ya, termasuk penelitian publikasi ilmiah di bidang promosi kesehatan juga kita dilibatkan. Kita juga ikut berpartisipasi dan berkolaborasi ya dengan pemerintah, termasuk dengan lembaga pendidikan dan organisasi profesi lainnya dalam upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga PPKMI juga ikut aktif dalam kegiatan kampanye sosial Pak Romi. Ya, kita banyak kegiatan-kegiatan kampanye kesehatan yang rencana kita juga ada kegiatan sosialisasi yang PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis sekarang menjadi salah satu program dari Pak Presiden kita ya Pak Prabowo. Masuk Asta Cita juga ya. Terus lagi ada penguatan jaringan kerja antar anggota. Ini juga ya. Jadi kita juga dalam upaya pengembangan organisasi PPKMI ini juga kita di tingkat kecamatan juga ada penguatan jaringan. Jadi mungkin dalam waktu dekat atau agenda kita ke depan akan membentuk pengurus ranting di tingkat kecamatan. Nah, ini jadi
program-program yang memang yang akan kita laksanakan ke depannya. Yang ini menjadi salah satu perencanaan kita di tahun-tahun ke depannya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari tujuan organisasi PPKM ini Pak, Ya. ini juga bisa menjadi suatu wadah sebenarnya Pak Iya, ya. betul. Wadah untuk bisa bertukar pikiran Betul. antar sesama anggota, Berkolaborasi. membahas isu-isu penting terkait dengan masalah kesehatan ya, Pak ya. Iya, seperti itu. Betul. Jadi kita juga menjadi tempat ke antar organisasi profesi untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah kesehatan, seperti itu Pak Romi. Ya, seperti isu-isu peralihan ini ya Pak ya, yang dulunya itu kan kita masih berkutat di bidang menangani penyakit yang menular ya, Pak ya. Sekarang sudah berganti berganti ya, Pak ya. pola pergeseran penyakit. Sekarang tidak lagi penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular. Nah, kita juga PPKMI juga akan hadir berperan di situ, memberikan edukasi, mempromosikan bagaimana pencegahannya ya, bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya ya, seperti itu Pak Romi. Oke, baik. Nah, terus ini Pak, Ya. bagaimana peran PPKMI Ya. dalam meningkatkan kualitas promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat Pak? Ini khususnya untuk PPKMI cabang Musi Banyuasin. Ya, jadi peran PPKMI untuk meningkatkan kualitas promosi kesehatan pendidikan serta masyarakat ini memang sebenarnya banyak ya Pak Romi ya, mulai dari pengembangan profesionalitas tadi ya, termasuk pengembangan kapasitas tenaga promkes, karena seperti yang kami sampaikan ya, bahwa promkes ini atau tenaga PPKM ini harus mengikuti perkembangan zaman, baik itu perkembangan tantangan dari pola penyakit tadi ya, termasuk juga masalah pengembangan penggunaan IT, apalagi sekarang lagi zaman AI. Nah, jadi kita dituntut tenaga PPKM ini harus menyesuaikan seperti itu. Jadi tidak hanya bisa kalau dulu hanya batas campaign keliling saja, tapi sekarang sudah harus pakai AI Pak Romi ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, ini tantangan kita untuk tenaga promkes, harus melakukan belajar lagi ya. Berarti kita harus upgrade ilmu juga ya Pak ya. Betul, harus upgrade lagi ilmunya, karena kalau kita tidak upgrade ya kita akan ketertinggalan. Orang sekarang tidak lagi pakai keliling ya, promosi kesehatan sudah pakai media, sudah pakai medsos ya, sudah pakai media-media yang memang sekarang menyesuaikan perkembangan zaman seperti itu. Jadi kita dituntut seperti itu. Belum lagi kita menyesuaikan sekarang apa sih yang lagi trennya ya, media sosial apa yang sekarang lagi banyak dirasakan atau digunakan oleh masyarakat. Nah, itu kita harus mengikuti. Kalau tidak ikut ya kita akan tertinggal. Jadi pesan yang akan kita sampaikan juga akan tidak sampai ya, akan mandek seperti itu. Iya, tadi sedikit menyinggung tentang tantangan nih Pak. Ya. Nah, jadi apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh PPKMI saat ini dalam menjalankan upaya promotif dan preventifnya Pak? Ya, jadi tantangannya banyak Pak Romi ya. Ini kami sampaikan tadi ya. Seperti AI gitu, Pak, ya, ini tantangan, termasuk perubahan penyakit ya. Tren penyakit sekarang malah lebih tinggi ke penyakit PTM. Penyakit tidak menular. Ya, kalau lihat dari 10 penyakit terbanyak yang khususnya di Kabupaten Muba, bukan lagi penyakit menular. Nah, ini yang harus kita menjadi tantangan kita. Belum lagi terkait dengan masalah teknologi ya, arus informasi, ini juga menjadi tantangan kita ya. Kita harus menyampaikan informasi lebih cepat ya, lebih akurat lagi ya. Kalau kita masih sistem tidak mengikuti perkembangan ini, kita akan tertinggal. Itu yang jadi tantangan. Belum lagi terkait dengan gaya hidup masyarakat sekarang ya. Sekarang masyarakat pengennya informasi itu lebih bagus ya, lebih cepat, lebih pengennya lebih gampang real diakses ya, gitu, masyarakat cepat tahunya seperti itu. Itu yang jadi tantangan kita, harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman Pak, ya. Itu, ya. Terus apa sih Pak yang menjadi strategi dari PPKMI dalam mengembangkan kapasitas tadi Pak? Mengembangkan kapasitas dan jaringan itu di tingkat daerah, khususnya untuk di tingkat PPKMI cabang Musi Banyuasin. Jadi seperti lihat dari tantangan permasalahan tadi, memang yang paling penting ya, ini khususnya bagi seluruh anggota PPKMI ini pelatihan ya, pengembangan pelatihan, pengembangan kompetensi, mengikuti workshop ya. Yang ini perlu kita kuatkan lagi, terutama kita sebagai organisasi PPKMI harus menjadi wadah. Jadi kita memfasilitasi untuk tenaga pendidik tadi ya, tenaga promotor tadi,
untuk ikut pelaksanaan pelatihan tadi, mengikuti workshop, mengikuti seminar ya, termasuk juga kita melakukan koordinasi baik ke tingkat pengurus daerah, ke provinsi maupun tingkat pusat. Kita mau menyesuaikan juga apa sih agenda-agenda dalam upaya kaitan peningkatan kapasitas atau jaringan di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten. Selain itu juga kita terus menyesuaikan juga isu-isu di tingkat daerah. Makanya kita selalu berkolaborasi dengan pemerintah, ya, dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, ya, termasuk juga dengan organisasi profesi lain, termasuk juga dengan lintas profesi, lintas profesi, termasuk juga dengan perguruan tinggi, ya. Dari kalau akademisi, akademisi di tingkat Kabupaten Muba ini kan ada sekolah, ya, ada sekolah perguruan tinggi, ya, ada juga sekolah-sekolah lain di tingkat SLTA juga kita ikut juga mengikuti, melibatkan mereka untuk mendapatkan informasi, ya, terkait dengan perkembangan atau isu-isu kesehatan seperti itu. Jadi kita bukan hanya di tingkat pengurus dari pusat sampai daerah maupun di tingkat cabang, kita juga membangun jejaring, ya, jaring berkolaborasi, ya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertukaran informasi, ya, serta bagaimana praktik terbaik, ya, di seluruh Indonesia yang akan menjadi kita contoh atau kita replikasi bagaimana kita di kabupaten ini, di cabang ini bisa melaksanakannya seperti itu. Ya. Baik Pak. Nah, sebentar lagi kita akan Pak ya, memperingati Hari Kesehatan Nasional, ya, HKN yang ke-60 ya Pak 60 ya. Betul, nah, betul. Jadi berkaitan dengan itu Pak, apa sih Pak kontribusi yang bisa diberikan oleh PPKMI Cabang Musi Banyuasin dalam rangka untuk nantinya menyukseskan HKN 60 ini Pak? Baik, betul sekali Pak Romi. Kita dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 11 ya, 11 November ya, 12 November ya. 12 November kita peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 di tahun 2025. Jadi PPKMI sudah rapat kemarin, sudah merencanakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama kegiatan hari ini, jadi kita podcast ini termasuk dalam rangkaiannya, karena kita mau mensosialisasikan apa sih organisasi PPKMI. Jadi ini hari ini salah satu rangkaiannya, kegiatan peringatan HKN. Terus kita yang kedua kita melakukan tetap, ya, karena memang akses kita memang masih ada yang perlu masih sistem keliling, ya. Jadi kita juga yang kedua melaksanakan campaign keliling, ya, pada 5 kecamatan yang kita prioritaskan, ya. Jadi kita melibatkan anggota yang ada di kecamatan, ya, untuk melakukan campaign keliling di wilayah kerja mereka. Tentunya juga melibatkan nakes yang ada di puskesmas. Ya, betul. Jadi kita kita akan bekerja sama dengan puskesmas di wilayah kecamatan tersebut untuk berkolaborasi sama-sama dengan nakes yang ada di puskesmas untuk memberikan campaign terkait dengan masalah kesehatan yang di wilayah. Mungkin tergantung dari permasalahan di situ, Pak. Mungkin di wilayah kecamatan itu permasalahan pemeriksaan kesehatan gratis, ya, sekarang lagi tren, ya. Nah, ini juga akan kita edukasi lagi ke masyarakat, karena informasinya masih banyak masyarakat yang belum tahu, ya, terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, ya. Nah, makanya itu salah satu campaign kita. Belum lagi kita sekarang isu penyakit TBC, ya, lagi tinggi. Nah, ini juga kita akan lakukan campaign penyakit TB. Jadi itu kegiatannya untuk di tingkat kecamatan. Dan kita juga yang ketiga ada kegiatan lagi, Pak, untuk memperingati HKN, ya, rangkaiannya. Yang ketiga kita ada kegiatan membuat media infografis. Jadi selama dari mulai minggu ini, ya, minggu hari Senin nanti, setiap minggu itu kita akan membuat media infografis yang nanti akan dirilis ke medsos, ya, baik medsos PPKMI. Kita juga tadi tidak lepas kerjasama dengan dinas kesehatan, ya, kita mungkin nanti akan upload melalui medsos kerjasama dengan dinas kesehatan dengan puskesmas, upload ke medsosnya dinas kesehatan dan puskesmas. Nah, ini kita laksanakan selama sampai ke tanggal 12, Pak Romi. Jadi kegiatan ini kita lakukan untuk memberikan edukasi, ya, ke masyarakat, memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi menyesuaikan isu permasalahannya juga, ya. Jadi kalau sekarang masalah pemeriksaan kesehatan gratis, ya, yang harus kita
campaignkan, karena ini salah satu program Astacita ya Pak Presiden kita ya. Jadi mau tidak mau masyarakat harus tahu. Dan ini kesempatan emas ya untuk masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, baik itu ke Posyandu, ke Pustu ya, ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan. Dan ini semua gratis. Makanya kami sangat disayangkan kalau masyarakat tidak tahu tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kita PPKMI hadir di situ untuk memberikan campaign, memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya cek kesehatan gratis ini agar masyarakat mau ke puskesmas cek kesehatan mereka ini tanpa dibayar ya. Terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis tadi ya Pak ya. Nah ini kan sekarang ini yang dulunya itu Pak itu kan hanya menyasar masyarakat umum ya Pak ya. Tapi sekarang sudah diperluas lagi jangkauannya Pak ya menjadi pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah. Betul Pak Romi. Jadi PKG untuk sekolah. PKG ini cek kesehatan gratis ini sebenarnya total penduduk yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi awalnya dulu ketika launching PKG ini hanya untuk yang berulang tahun. Masyarakat umum yang berulang tahun. Di bulan 2 kemarin Februari untuk masyarakat yang berulang tahun. Berjalan waktu mungkin karena memang capaian untuk yang berulang tahun ini masih belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, maka berubah menjadi PKG atau CKG untuk masyarakat umum. Jadi siapapun bisa hadir langsung ke puskesmas. Dan sekarang dari bulan Agustus kemarin lagi ada PKG ke anak sekolah. Jadi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Muba, baik itu mulai dari tingkat SD ataupun madrasah ibtidah ya sampai ke SMA yang sederajat ya, ataupun madrasah aliyah ini dilakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis menyeluruh. Ya, jadi banyak sekali item-item pemeriksaannya sampai tes merokok untuk anak sekolah juga dilakukan. Sampai tes anemia termasuk kejiwaan ini dilakukan. Nah, ini harapan kita ini tersampaikan ke masyarakat karena ini menjadi kesempatan emas ya untuk masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Ketika ditemukan permasalahan, ini langsung kita oleh petugas kesehatan ya, oleh tenaga kesehatan langsung diintervensi, dilakukan pengobatan sampai dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini pesan ini harus sampai. Jadi PPKM ini hadir untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa PKG ini harus dimanfaatkan, fasilitasnya harus dirasakan oleh masyarakat karena ini salah satu program Astacita dan ini tujuannya untuk mengetahui ya kondisi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat di Muba, bagaimana status kesehatannya. Karena ini salah satu program juga untuk mendukung program Bapak Bupati kita, ya visi misi Pak Bupati kita. Sejalan ya Pak? Ya, sejalan untuk mencapai Muba maju lebih cepat. Jadi memang sejalan. Jadi kita PPKM ini mendukung program pemerintah, khususnya Pak Bupati kita, untuk mengejar visi misinya untuk maju lebih cepat. Jadi kita beriring ya dengan visi misinya Pak Bupati. Itu Baik. Pak Mariadi, jadi dari perbincangan kita tadi ya Pak ya, itu sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita bergabung di PPKM ini ya, khususnya untuk di Musi Banyuasin. Nah, jadi Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Apa pesan atau ajakan dari PPKMI, khususnya PPKMI Musi Banyuasin, bagi tenaga kesehatan dan masyarakat luas dalam mewujudkan Indonesia sehat Pak? Ya, baik. Apa sih pesannya ya? Jadi pesan dari PPKM terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan atau Indonesia sehat ya. Jadi upaya meningkatkan derajat kesehatan ini tidak bisa bekerjanya sendiri Pak Romi. Jadi perlu kolaborasi bergerak bersama-sama. Mulai dari tingkat masyarakat ya, pemerintah maupun organisasi profesi, bukan hanya PPKMI. Karena memang permasalahan kesehatan ini sangat kompleks. Ya, mulai dari permasalahan penyebabnya ya, termasuk upaya yang bisa dilakukan tidak bisa sendiri. Artinya kita bekerja harus bersama-sama, perlu kolaborasi, perlu integrasi. Karena ini kalau tidak bisa dibebankan hanya pemerintah saja, nah organisasi profesi juga harus hadir dan termasuk masyarakat itu juga harus hadir. Jadi ayo kita ya sama-sama ya berkolaborasi, berintegrasi ya dalam kita menyelesaikan permasalahan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri untuk menuju Indonesia sehat ya. Seperti itu. Apalagi untuk menuju Muba maju lebih cepat. Artinya kita harus bergerak bersama-sama dan bersinergi. Benar, ini sesuai ya, sesuai dengan
mutunya Pak Bupati kita ya. Iya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerjanya secara bersinergi ya. Jadi ini sangat selaras ya dengan slogan Mubah bersinergi iya, gitu. dengan Mubah bersinergi. Iya. Itu Pak Romi ya. Oke, baik Ya. Sobat Sehat, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi di podcast kita kali ini, itu menandakan berakhirnya juga perjumpaan kita pada podcast untuk episode kali ini. Sekali lagi kami dari tim podcast Bongen Dinkes Mubah itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Mariadi yang sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, khususnya bagi kita semua tenaga kesehatan, bahwasannya ada loh organisasi profesi PPPKMI yang bisa menjadi wadah dan menampung aspirasi kita semua ya Pak ya. Betul. Nah, terhadap isu-isu kesehatan yang lagi in sekarang ini. Jadi di sini kami juga sekali lagi menghimbau untuk masyarakat luas, khususnya untuk tenaga kesehatan nih. Kalau misalkan memang ada keinginan ataupun minat bergabung untuk saling informasi kesehatan ya Pak ya, atau mungkin untuk ini melatih lagi ketajaman berpikirnya terhadap isu-isu kesehatan. Nah, itu nggak usah ragu-ragu, daftar aja langsung ke PPKMI ya Pak ya, Caranya gimana tadi Pak? Ada 2 cara ya Pak ya? Oke, silakan diingatkan lagi Pak. Ya, jadi bisa langsung mengisi Google Form ya, atau link yang kita siapkan. Terus bisa juga yang kedua langsung ke sekretariat yang menghubungi pengurus ya. Nanti kita berikan formulir untuk diisi oleh calon anggota yang baru seperti itu ya. Oke. Baiklah sobat semua, untuk podcast kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah berkesempatan hadir di podcast kami, dan juga sobat semua jangan lupa untuk terus pantengin podcast kita. Itu nanti podcast kita ini bisa diakses melalui kanal YouTube kami, yaitu YouTube Dinkes Mubah. Nah, baik, terima kasih atas keperhatian dan kami mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.